Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Herliana Susanti, 2. Anissa Hanun, 3. Jadi Gaura, 4. Gina Salsabila, 5. Meroza Fadilah, 6. Jenia Heniska. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi metode Hittorf dan teori Debye-Hackel. Baik, yang selanjutnya adalah bilangan transport. Bilangan transport dari setiap ion adalah jumlah arus yang diangkut oleh ion tersebut dari elektroda yang satu ke elektroda lainnya. Hubungan antara jumlah listrik yang diangkut oleh kation dan anion dapat dicari dengan cara sebagai berikut. Nah, ini gambar dari bilangan transport. Nah, misalkan dua lempeng logam dalam wadah yang berisi larutan elektrolit dihubungkan dengan jarak L cm dan beda potensial keduanya E volt, maka jumlah arus listrik yang diangkut oleh kation dalam waktu 1 detik sama dengan arus listrik yang dimiliki kation dalam volume A kali B kali V plus cm kubik, di mana A itu tinggi, B panjang, dan V plus kecepatan kation. Wadah bervolume A dikali B dikali L cm kubik terdapat N plus kation, sehingga jika dalam wadah bervolume A dikali B dikali V plus terdapat kation sebanyak berapa? Untuk mencarinya, kita menggunakan rumus A dikali B dikali V plus dibagi dengan A dikali B dikali L dikali dengan kation yang ada dalam wadah bervolume ABL, yaitu N plus, sama dengan V plus N plus per L. Untuk muatan masing-masing ion positif atau Z dan jumlah listrik tiap muatan E. Maka jumlah muatan yang diangkut ion positif, cara mencarinya adalah V plus lambda plus sama dengan V plus dikali N plus dikali Z plus dikali E dibagi dengan L, dan V min dikali lambda min sama dengan V min dikali N min dikali Z min dikali E per L. Nah, dalam hal ini nilai N sama dengan nilai V. Untuk mencari jumlah arus listrik keseluruhan atau yang diangkut oleh kation dan anion, kita menggunakan rumus jumlah arus listrik keseluruhan sama dengan jumlah muatan yang diangkut ion positif oleh kation ditambah dengan muatan yang diangkut ion positif oleh anion. Ya, jadi jumlah arus listrik keseluruhan didapatkan jumlah listrik keseluruhan sama dengan V plus dikali lambda plus ditambah V min dikali lambda min. Karena sudah diketahui, maka kita substitusikan persamaan 12B dan 12C ke dalam jumlah arus listrik keseluruhan, sehingga didapatkan jumlah arus listrik keseluruhan sama dengan N plus dikali Z plus dikali E dalam kurung V plus ditambah V min per L. Untuk bagian muatan yang diangkut kation atau untuk mencari bilangan transport kation, kita menggunakan rumus T plus sama dengan V plus dikali lambda plus per jumlah listrik keseluruhan. Atau bisa juga dengan V plus dibagi dengan V plus ditambah V min. Atau jumlah listrik yang ada di kation dibagi dengan jumlah listrik keseluruhan. Nah, untuk bilangan transport anion, kita mencarinya dengan cara T min sama dengan V min dikali lambda min dibagi jumlah listrik keseluruhan, atau bisa juga kita mencarinya dengan V min dibagi V plus ditambah V min. Jika anion dan kation ditambah, atau jika T plus dan T min ditambah, maka akan menghasilkan 1. Nah, bilangan transport ini dihitung dengan cara Hittorf dan metode pembatas gerak. Metode Hittorf. Prinsip dasar metode Hittorf adalah perubahan jumlah elektrolit di dalam kedua ujung ruangan atau kompartemen dengan ketergantungan pada reaksi elektrolisis
dan jumlah ion yang bermigrasi ke dalam atau keluar kompartemen dengan membawa arus listrik atau kecepatan ion. Oleh sebab itu, diukur konsentrasi larutan dalam tiap tabung atau kompartemen, serta jumlah produk yang diendapkan pada katoda dari kulometer, atau alat yang digunakan untuk mengukur arus yang mengalir, dan T dapat dihitung. Untuk mengukur bilangan transport atau T pada katoda dapat digunakan rumus T plus sama dengan jumlah gram ekivalen elektrolit yang hilang dari anoda per jumlah gram ekivalen logam yang diendapkan dalam kolumeter. Sedangkan untuk mengukur T atau bilangan transport pada anoda dapat digunakan rumus T min sama dengan jumlah gram ekivalen elektrolit yang hilang dari katoda per jumlah gram ekivalen logam yang diendapkan dalam kolumeter. Gambar 4.3 menunjukkan percobaan dengan metode Hittorf, di mana terdapat K yang menunjukkan katoda, A yang menunjukkan anoda, serta ada ampermeter, switch atau saklar, dan kolometer. Dan pada katoda dan anoda terdapat kawat yang terbuat dari perak atau Ag. Bilangan transport juga dapat diukur dengan sel galvani. Potensial sel dengan transference, beda potensial T yang mempunyai elektroda yang reversibel terhadap anion, sehingga didapatkan beda potensial. Bilangan transport sama dengan bilangan transport pada katoda beda potensial, atau bisa ditulis dengan ET sama dengan T plus E. Selanjutnya, saya Gina Salsabila, NPM 1913-023024. Selanjutnya, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metode Hittorf. Jadi bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu percobaan dengan metode Hittorf. Jadi misalkan suatu elektrolit AB dengan berat ekuivalen Me dimasukkan ke dalam suatu Hittorf. Nah, jika yang digunakan kolumeter perak untuk mengukur arus yang mengalir, maka ekuivalen perak yang mengendap dalam kolumeter sama dengan W per 108 sama dengan Z. Jadi, atau jika kolumeternya tembaga, maka ekuivalen perak yang mengendap dalam kolumeter yaitu W per 31,8 sama dengan Z. Kemudian itu misalkan A gram larutan di anoda mengandung B gram AB sebelum elektrolisis dengan berat air sama dengan A min B gram, maka ekuivalen AB sebelum elektrolisis sama dengan B per Me sama dengan Y. Kemudian misalkan ada C gram larutan di anoda mengandung D gram AB sesudah elektrolisis dan berat air sama dengan C min D gram, maka ekuivalen AB setelah elektrolisis sama dengan D dikali A min B per C min D sama dengan X. Selanjutnya saya Meroza Fadla dengan NPM 42 di sini akan melanjutkan menjelaskan mengenai kasus-kasus pada metode sel Hittorf. Untuk kasus yang pertama, jika elektroda inert digunakan dalam sel Hittorf, maka penurunan konsentrasi di anoda ini sama dengan Y min X. Maka didapatlah T A positif sama dengan Y min X per Z. Kemudian untuk kasus kedua, jika digunakan elektroda yang dapat bereaksi, maka konsentrasi ion A positif akan naik sebelum ion B negatif menyerang elektroda, sehingga X itu lebih besar dari Y. Kenaikan konsentrasi di anoda ini sama dengan X min Y ekivalen. Namun kenaikan konsentrasi tersebut seharusnya ekivalen dengan Z jika tidak ada ion A positif yang bergerak keluar. Dengan demikian, jumlah ion A positif yang bergerak keluar sama dengan Z min X min Y ekivalen, sehingga untuk T A positif sama dengan Z min X min Y per Z. Contohnya, sebanyak 0,2% larutan NaOH dielektrolisis dengan menggunakan elektroda PT dalam sel Hittorf.
arus listrik sebesar 120 mA dilewatkan selama 30 menit. Kemudian setelah dielektrolisis, larutan katoda 25,64 gram mengandung 0,056 gram NaOH. Hitung TNA positif dan TOH negatif. Kemudian menjawabnya, karena elektrodanya inert, maka menggunakan pada kasus yang pertama. Pada kasus 1, jumlah arus yang lewat sama dengan I dikali T dikali A per 96.500, maka sama dengan 120 dikali 10 pangkat min 3 A dikali 30 dikali 60 sekon per 96.500 C ekif per min 1 sama dengan 2238 dikali 10 pangkat 3 ekif. Selanjutnya yaitu saya Jenny Hindiska NPM 1913-02-3038 akan melanjutkan materi dari Mayroza Fadilah yaitu jawaban dari contoh 6. Nah, sebelum dielektrolisis yaitu 100 gram larutan katoda mengandung 0,2 gram NaOH dan setelah dielektrolisis yaitu menjadi 25,64 gram katoda 0,056 gram NaOH. Nah, berarti menjadi 100 gram larutan katoda sama dengan 0,056 dibagi 25,65 dikali 100 gram yaitu 0,219 gram. Nah, jadi kenaikan konsentrasi pada katoda yaitu sama dengan 0,219 gram dikurang 0,2 gram yaitu menjadi 0,019 gram. Nah, sehingga ekivalen NaOH yaitu 0,019 gram dibagi 40 gram ekivalen pangkat min 1 yaitu sama dengan 4,7 dikali 10 pangkat min 4 ekivalen. Nah, jadi yaitu TNA plus sama dengan 4,7 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 2,238 dikali 10 pangkat min 3 dikali 0,21 yaitu menjadi TOH min yaitu sama dengan 1 dikurang 0,21 yaitu 0,79.